Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan wawancara mini riset untuk melengkapi tugas siap di sistem informasi akuntansi pengendalian intern. Selanjutnya Yang beranggotakan saya sendiri Dr. Hamzah Bulungan dan teman saya Ahmad Taufik Alaha dan Dilan Siregar dan Umi Azani. Kami akan melakukan wawancara mini riset UMKM di tempat kios depan Masjid Abu Hamzah yang berada di Jalan Al-Falah nomor 1 Bulugur, Kota Medan, yang bertempat di depan Masjid Al-Falah. baik bang, sebelumnya kami izin perkenalkan diri. Kami kan dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syariah bang. Di sini kami izin wawancara untuk memenuhi tugas mini riset terkait usaha UMKM yang ada di Medan bang. Nah, nanti untuk pertanyaan yang pertama nanti dari kawan saya sendiri bang. Kalau boleh tahu barang apa aja ya yang dijual di toko ini? Toko ini jualnya inilah pakaian muslim, herbal sama kurma, oleh-oleh haji umroh lebih utamanya. Ngambil produk-produk ini apakah ada suppliernya? Sebagian ada, sebagian dari supplier langsung, sebagian dari distributor. Kalau kayak seperti kurma ada importirnya kan langsung yang dari Arabnya, langsung ambil dari sana. Kalau kayak seperti busana muslimnya ada yang supplier distributor, ada yang produksi sendiri. Baik bang, untuk selanjutnya itu untuk pemasukannya itu, kalau misalnya nih bang, kan barangnya itu banyak nih, sedangkan barangnya udah lama, itu nanti prosesnya bagaimana bang? Dikembalikan atau ada solusi lain yang dilakukan bang? Kalau saya pribadi nggak kembalikan, paling di diobrol atau di diskon gitu, seperti itu sih barang-barang lamanya. Gitu sih. Nah kalau seperti misalnya bang, kan kalau misalnya ada konsumen nih yang meminta stoknya itu lebih dari pemasukan kita, itu sistemnya bagaimana bang aku? Sistem pesan order. Oh Iya, atau enggak dia nunggu lah gitu. Misalnya kalau untuk baju ya nggak bisa langsung ada kan, karena bisa jadi dari suppliernya dari pusat atau jahit lagi. Tapi kalau seperti kurma, kalau lagi musimnya nih kan, ini sekarang kan mau masuk musimnya, misalnya stok kita lagi nggak ada nih, dia permintaannya 10, kita ada 5, itu bisa di hari itu juga. Nah, kita ambil di gudang, nanti orang gudang nganter. Kalau boleh tahu bang, sistem pemasukan barang itu sistemnya per bulan atau per minggu bang? Nggak bisa dibilang gitu, iya, karena kalau misalnya habis, kira-kira habis ya kita langsung ini, ada per kali pun bisa masuk. Kalau untuk mengenai sistemnya itu di usaha ini masih menggunakan sistem manual atau ada sistem teknologi yang lain gitu? Teknologi maksudnya e-commerce. E-commerce ada manual, tapi lebih ke manual sih. Iya. E-commerce ya gitulah, ada tapi lebih manual. Kalau untuk selama pemproduksian dari awal masuk barangnya itu sampai pengeluaran barang itu ada terjadi kendala nggak bang? Kendala paling di pengiriman. Oh pengiriman. Nah, kalau dari ini ya, dari supplier distributor, kadang kita bilang targetnya 3 hari, kok bisa sampai 7 hari gitu, sampai 10 hari, nggak tentu, nggak bisa dibilang, nggak bisa diprediksi sih kalau pengiriman. Bisa jadi dari ekspedisi. Bang, mungkin cukup dari kami bang. Kalau misalnya ada kurang kesalahan atau kurang baik perkataan, mohon maaf ya bang. Makasih bang atas bekerja sama ya bang. Makasih bang. Berikut ini adalah flowchart yang akan menjelaskan sistem persediaan. Yang pertama, proses ini diawali dari bagian gudang yang mengecek persediaan barang. Apabila barang ada, maka proses akan langsung menuju ke persediaan barang, dan apabila barang tidak ada, maka akan terjadi proses permintaan barang ke bagian kasir ataupun karyawan. Tahap yang kedua, setelah itu karyawan akan membuat surat pesanan barang dan menentukan supplier.
Selanjutnya, membuat surat pesanan, kemudian surat pesanan akan diberikan kepada supplier. Tahap yang ketiga, supplier akan mengecek pesanan barang. Apabila pesanan tidak ada, maka proses akan kembali kepada supplier. Dan apabila barang ada, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian barang. Tahap yang keempat, setelah transaksi berhasil, maka supplier akan membuat nota pembelian atau faktur untuk diserahkan kepada bagian administrasi maupun karyawan. Tahap yang kelima, setelah itu karyawan akan mengecek barang. Apabila barang rusak, maka akan kembali ke proses pesanan barang pada supplier. Dan apabila barang baik, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian. Selanjutnya tahap terakhir, tahap ke-6. Setelah itu bagian admin akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan untuk diserahkan kepada pemilik toko.